ya, walaupun pelaksanaannya dilaksanakan secara daring. Ya. Ketentuan yang harus diikuti oleh semua peserta ujian, pertama menjaga kesehatan atau imunitas. Kemudian makan sarapan pagi atau makan siang yang cukup sebelum berangkat ke lokasi ujian. Tidak mampir ke tempat lain saat datang dan pulang, tidak berkerumunan selama di lokasi CBT, segera setelah sampai di rumah mandi dan ganti pakaian ya. Jadi saudara tidak boleh kalau setelah ujian mampir kemana-mana dulu ya. Jadi harus langsung pulang, kemudian mandi dan ganti pakaian. Kemudian ketentuan verifikasi peserta ya. Jadi setiap peserta membawa kartu peserta yang dikirim oleh admin prodi ya. Saya yakin saudara semua di sini yang sudah siap mengikuti uji kompetensi nasional ujian sudah diinformasikan oleh admin, kemudian di print ya, karena ini akan digunakan pada saat Bapak Ibu pengawas lokal mengecek dan memastikan ya apakah peserta ujian ini sesuai dengan identitas yang tertera di dalam kartu ujian. Peserta harus menunjukkan bukti identitas ya. Ini identitas boleh menggunakan KTP, SIM atau paspor ya. Yang penting di situ memuat foto saudara ya. Kemudian ini tidak diperlukan ijazah dan surat keterangan yudisium ya, karena memang pelaksana uji kompetensi nasional saat ini briefing berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing ya. Jadi nanti pada saat penjelasan hari ini tolong nanti bisa di screenshot ya, kemudian di print dan ditunjukkan kepada Bapak Ibu manakala nanti Bapak Ibu PL meminta saudara menunjukkan bukti keikutsertaan mengikuti briefing ya hari ini. Nah, bagi peserta yang mengalami kendala saat briefing, ini bisa mengunduh materi briefing ya di uknakes.kemendikbud.go.id ya. Jadi kalau ada beberapa hal yang mungkin masih belum jelas, saudara boleh mempelajari materi briefing pada ini. Ketentuan khusus peserta, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu atau ruang karantina ujian. Ya, ini sudah kami sediakan di ruang atau di tempat uji kompetensi. Mengganti masker dari rumah dengan masker bedah yang diberikan oleh panitia saat peserta sampai di lokasi CBT. Memakai sarung tangan yang diberikan oleh panitia. Pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ruang ujian menggunakan termogan. Peserta yang dalam kondisi sakit dan suhu di atas 37,5 selama 2 kali pengukuran tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Ya, jadi nanti misalkan pengukuran pertama masih di atas 37,5, kami berikan kesempatan untuk istirahat sejenak, kemudian kita ukur kembali. Pemeriksaan peserta sebelum ruang masuk ujian menggunakan metal detektor ya, sehingga khususnya bagi peserta yang putra ini biasanya menggunakan ikat pinggang ya yang mungkin mengandung muatan logam ya, sehingga kami sarankan tidak memakai ikat pinggang ya, supaya nanti pada saat dilakukan pemeriksaan menggunakan metal detektor ya tidak berbunyi ya, sehingga harus dilepas. Berikutnya adalah pelaksanaan ujian. Ini yang perlu saudara perhatikan, bahwa peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian ya. Jadi tolong ini diikuti ya, karena di dalam tempat uji kompetensi sudah ada ruang karantina ya sebelum Anda masuk ke ruang CBT ya. Jadi paling tidak tadi ya 90 menit sudah hadir ya. Untuk lokasi tempat uji kompetensi di ICA ini di gedung bagian depan ya, sayap sebelah kanan. Nanti panitia akan menuliskan beberapa arah atau informasi ya supaya Anda tidak bingung.
Peserta di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung ya. Jadi pada saat saudara di ruang karantina atau di tempat sebelum memasuki ruang ujian, ini akan kita arahkan 30 menit ya sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda. Nah, kenapa 30 menit saudara sudah masuk di ruang CBT? Karena nanti ada pengenalan sistem. Nah, manakala tepat jam 8.30, khususnya di sesi 1, ya, pengawas pusat mengaktifkan atau memulai untuk pelaksanaan ujian, ya, kami tidak mentoleransi bagi peserta yang datang terlambat, ya. Jadi kembali lagi kami ingatkan datang tepat waktu, ya, supaya saudara juga siap, ya. Nah, jumlah soal 180 ya, artinya bahwa satu soal 1 menit tanpa ada sistem pengurangan nilai ya. Sehingga nanti kami harapkan saudara bisa menjawab semua dari seluruh soal yang diberikan. Berikutnya, tata tertib ujian, peserta menggunakan pakaian berlengan panjang, sopan, rapi, dan bersepatu. Nah, ini barangkali karena saudara sekarang statusnya masih sebagai mahasiswa, boleh menggunakan seragam. Ya. Kemudian membawa alat sholat dan keperluan pribadi, tidak diperkenakan menggunakan kaos, celana, rok jeans, ya, sandal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun. Ya, jadi kami tidak akan mentoleransi bagi peserta yang tidak mematuhi aturan terkait dengan tata tertib ujian. Ya, jadi nanti kami tidak mengizinkan saudara untuk ikut ya di pelaksanaan uji kompetensi periode tahun ini. Alat komunikasi, seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan dalam tas ya. Nanti di tempat uji kompetensi ada locker ya. Kemudian penunjuk waktu ya. Jadi saudara tidak perlu lagi membawa atau menggunakan jam tangan ya. Karena nanti di tampilan layar komputer itu sudah ada ya. Kira-kira sisa waktu berapa menit lagi pelaksanaan ujian selesai ya, dan nanti pengawas pusat juga akan mengingatkan ya paling tidak 1 jam atau 30 menit sebelum ujian berakhir. Berikutnya buku catatan dan tas ya, seluruh barang-barang termasuk buku catatan, tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian, tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Berikutnya, peserta sesi 1 dan 3 dapat menitipkan makanan atau minuman dan perlengkapan untuk dapat disimpan di ruang karantina. Peserta ujian hanya kartu ujian dan identitas diri ke ruang ujian. Ya, nah ini untuk kartu ujian pada saat saudara dilakukan validasi ya, nanti kalau sudah dicek nanti bisa dimasukkan ke dalam tas ya, jadi nanti ke dalam ruang ujian tidak membawa alat tulis ya atau kartu ujian. Peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan. Ya, nanti dari tempat uji kompetensi menyediakan meja barangkali untuk bisa menempatkan air minum ya, dan tolong air minum ini diberikan label ya, label nama supaya tidak tertukar. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal, dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Berikutnya, pada saat pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba ya atau petunjuk pengawas. Kemudian peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruangan ujian. Peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas ya. Jadi pada saat dari 30 menit sebelum ujian berlangsung, saudara nanti akan diarahkan memasuki ruang CBT ya, tetapi dalam posisi berdiri ya, sebelum diperkenankan untuk duduk oleh pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation ya, jadi tidak boleh menyentuh, tidak boleh menggunakan ya sampai pengawas memberikan instruksi atau aba-aba.
Peserta dilakukan layar monitor komputer. Kemudian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Nah, barangkali kalau saudara nanti mau ke kamar mandi ya, ke toilet, nanti bisa izin ya kepada pengawas lokal, nanti akan kami dampingi. Ya, kemudian, nah ketika saudara izin ya ke toilet atau ke kamar kecil, ini waktu tetap berjalan, ya tetap berjalan. Jadi kami sarankan sebelum pelaksanaan ujian ya, jadi yang mau ke toilet ya ke toilet dulu ya supaya tadi tidak mengganggu atau tidak mengurangi waktu dari pelaksanaan ujian. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan setelah mendapat izin dari pengawas. Ya, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Ya, karena nanti setelah pelaksanaan ujian berlangsung, saudara akan diminta mengisi kuesioner ya. Jadi harapannya saudara masuk ke ruang sidang juga bersama-sama, luar pun juga demikian. Berikutnya, untuk koreksi soal, selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Ya. Jadi Anda menjawab soal sesuai dengan apa yang tertera. Ya. Nah, kalaupun nanti barangkali ditemukan soal yang dianggap mungkin jawaban ya atau kurang jelas, nanti saudara bisa melaporkan ke pengawas lokal dan nanti akan kami catat di berita acara. Ya. Kemudian berikutnya, peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas ya. Jadi nanti kami akan langsung mencatat ya, mencatat dalam berita acara apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta. Ya, dan konsekuensinya ketika peserta ini melanggar tata tertib, maka secara otomatis dinyatakan tidak lulus ujian. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa peserta yang datang pada saat login ujian sudah berlangsung tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ya, jadi tolong kembali lagi kaitannya dengan kehadiran di lokasi tempat uji kompetensi dapat diperhatikan ya, terlebih lagi kalau saudara mungkin belum pernah atau belum tahu lokasi ujian ya, supaya tidak bingung ya, paling tidak mempelajari tempat lokasi ujian supaya tidak datang terlambat. Berikutnya, tata tertib ujian. Setelah selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid walaupun bertanda ragu-ragu. Ya, dalam sistem nanti ada warna hijau, warna merah, dan juga warna orange ya atau warna kuning ya. Jadi warna hijau itu berarti sudah dijawab, kemudian orange itu masih ragu-ragu, sedangkan warna merah itu belum dijawab. Nah, ketika waktu sudah habis, tadi jawabannya masih warna orange atau ragu-ragu, ini tetap dianggap menjadi jawaban terakhir yang akan terekam oleh sistem. Setelah sesi ujian berakhir, ya karena waktu habis atau karena menentukan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid tadi ya, walaupun tadi masih tertanda ragu-ragu. Selama uji kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika Anda melakukan pelanggaran. Ya, jadi kembali lagi pengawas hanya akan mencatat dan melaporkan dalam berita acara uji kompetensi. Harapannya saudara mematuhi tata tertib, kemudian peraturan pelaksanaan uji kompetensi, dan menghindari tindakan-tindakan yang justru dapat merugikan diri Anda sendiri atau teman sejawat. Ya. Nah, ini yang tidak boleh dan juga di ruang karantina ya, membawa laptop, tablet, kalkulator ya, jam tangan ya, telepon seluler, alat perekam, alat tulis, radio, buku referensi, tas koper ya, rokok, makanan, minuman, kecuali tadi ya air putih dalam botol transparan yang sudah diberikan label nama peserta. Nah, ini juga penting ya, datang tepat waktu ya, saranan ujian karena memang
Artinya ujiannya dilaksanakan cukup lama selama 3 jam, ditambah lagi untuk waktu menunggu ya. Jadi harapannya siap fisik dan juga siap secara mental. Membawa bukti identitas ya, tadi KTP SIM ya atau KTM, membawa kartu peserta ujian ya, ini juga beberapa kali kami temukan peserta lupa membawa kartu peserta ujian ya. Jadi minimal malam hari atau sebelum Anda angkat ke tempat lokasi ujian, tolong dicek kembali kaitannya dengan kartu tanda mengikuti briefing pada hari. Berpakaian sopan, bersepatu, memperhatikan ruangan ujian. Ya, nanti ya supaya peserta tidak bingung. Kemudian jangan datang terlambat, tidak berpakaian sopan, panik. Nah, ini ya kalau sudah panik dari mulai Anda terburu-buru datang ke lokasi ujian sampai nanti Anda memasuki ruang ujian berpengaruh terhadap proses ketika Anda menjawab soal ujian ya, karena sudah cemas duluan. Meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas, membawa barang-barang yang tidak diperlukan, dan yang paling penting ya ini ya, jangan sampai teridentifikasi melanggar tata tertib ujian. Ya. Berikutnya ini penjelasan kaitannya dengan sistem ya. Jadi nah ini ya nanti halaman awal di cbtnakes.kemendikbud.go.id ya. Jadi nanti di tampilan layar sudah ada seperti ini ya. Nah, contoh misalkan di sesi 1 ya, ini ada yang dari Poltekkes Yogyakarta, Gunabangsa dan juga dari Unisa dengan prodi yang berbeda-beda. Kalau prodinya ya, pilihan prodinya kalau di sini ada D4 bidan, profesi bidan, D3 akupuntur, D3 gizi atau D4 kesehatan lingkungan. Ya. Kemudian setelah Anda memilih prodi, nanti akan ada tampilan form login. Ya. Di sini ada username dan password. Ingat bahwa username ini bukan nama saudara. Ya. Nah, nanti untuk username dan password sudah ada di masing-masing worksheet di ruang CBT. Tinggal Anda masukkan. Nah, seringkali yang terjadi ketika peserta ini gagal login biasanya ketika memasukkan kode password ya. Karena apa? Karena nanti terdiri dari angka dan juga huruf, baik huruf besar maupun huruf kecil ya. Jadi tolong itu diperhatikan ya supaya nanti saudara tidak akan mengalami kendala ketika login. Berikutnya ada tampilan tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi ya. Ini ada 7 item ya. Kalau sudah dibaca diklik di sini ya. Saya setuju dengan keterangan di atas. Kemudian Anda klik panel pengenalan sistem ya. Jadi ini belum mulai ujian ya. Karena tadi 30 menit kita alokasikan untuk pengenalan sistem. Nah, ini contoh tampilan masih dalam pengenalan sistem ya. Beberapa contoh soal. Nah, ini kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, ini ada waktu ya. Sehingga nanti saudara bisa melihat kira-kira sisa waktu untuk mengerjakan berapa lama lagi ya supaya bisa harapannya semua soal terjawab. Nah, ya. Ini tadi yang sudah kami sampaikan ada warna merah, warna hijau dan juga warna orange untuk melihat ya semua soal sebanyak 180 bisa terjawab. Ya, ini masih panel pengenalan sistem. Ya, nanti Anda bisa lihat ya. Nah, nanti tampilan ini sama dengan tampilan ketika masuk di halaman soal uji kompetensi. Ya, karena tadi ya satu soal 1 menit segera
Anda jawab ya, supaya nanti waktunya bisa mencukupi. Nah, ini kalau Anda kembali ya, mungkin ke soal tadi yang belum terjawab bisa diklik di sini ya, di sebelumnya atau selanjutnya. Sisa waktu ujian, ya kira-kira berapa menit lagi ujian akan dilaksanakan. Ini tombol rekapitulasi soal ya, jadi berapa soal yang sudah Anda jawab. Ini ya, setelah Anda membaca tata tertib ya, tadi lanjut ya. Jadi ini sudah masuk di sesi uji kompetensi ya. Nah, jadi tepat yang sesi pagi jam 8.30 pengawas pusat akan mengaktifasi atau memulai ujian kompetensi. Di dalam tampilan layar saudara akan mulai ujian. Ya, tapi kalau belum, ya berarti belum aktivasi, artinya ujian belum bisa dimulai secara bersama-sama. Ya. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan khususnya bagi saudara yang kemarin mungkin belum pernah ikut tryout uji kompetensi CBT, paling tidak ada gambaran. Berikutnya, barangkali dari CBT bisa menampilkan video dari lokasi tempat uji kompetensi ya, supaya nanti Anda punya gambaran kira-kira bagaimana pelaksanaan ujian. Baru setelah itu kita akan sesi diskusi ya. Silakan Bu Isni untuk bisa menampilkan video berkaitan dengan lokasi yang akan digunakan khususnya di TUK Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, terima kasih. Ini saya share video untuk prosedur pelaksanaan CBT di Universitas Yogyakarta. Izin share ya. Sudah muncul? Ya, bisa dilihat ya oleh saudara. Ini tampilan di gedung bagian depan ya. Nanti petugas akan melakukan pengecekan suhu. Ya, ini ruang tunggu atau ruang karantina ya, sebelum saudara memasuki tempat uji kompetensi atau di ruang CBT. Ya, dan bisa kita lihat di sini tetap ya harus memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak ya, penggunaan masker. Nah, di tempat karantina nanti Bapak Ibu pengawas lokal akan melakukan pengecekan kelengkapan ujian. Jadi tolong disiapkan tadi ya kartu peserta ujian dan juga kartu identitas beserta bukti pelaksanaan mengikuti briefing uji kompetensi. Nah, ini ada locker ya, locker untuk menyimpan tas ya atau peralatan yang Anda bawa ya. Nah, nanti kunci diserahkan, tolong kuncinya diingat nomornya nomor berapa supaya tidak bingung ya ketika nanti akan mengambil tas di locker. Nah, berikutnya memasuki tempat uji kompetensi. Di sini panitia ya akan menyediakan hand sanitizer, kemudian mengganti masker baru ya, masker baru termasuk juga menggunakan sarung tangan. Nah, ini posisi ruang CBT TUK Unisa.
Ya, baik. Mungkin itu ya gambaran terkait dengan lokasi tempat uji kompetensi di Universitas Aisyah. Dari mulai saudara tadi masuk ya di bagian gedung depan tempat uji kompetensi, kemudian di ruang tempat karantina, kemudian sampingan saudara diperkenankan untuk memasuki ruang CBT. Ya, selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab ya. Silahkan di sini sudah raise hand Putri Nabila, Putri Nurpadila ya. Silakan Mbak Putri. Halo monitor Mbak Putri, kedengaran suara saya? Mbak Putri? Mbak Putri Nurpadila, mana Mbak Putri Nurpadila? Kalau dari yang lain barangkali ada beberapa yang mungkin perlu ditanyakan, diklarifikasi kepada panitia terkait dengan penjelasan dari mulai briefing dan juga tadi ya pengenalan dari gambaran lokasi tempat uji kompetensi. Saya persilahkan. Sudah jelas? Maaf Pak, saya mau tanya. Ya, ini dengan siapa? Yo Pak. Oh iya, silakan. Silakan Mbak Yusra. Ya, terima kasih Pak. Untuk perempuannya yang tidak berjilbab, rambutnya apakah menggunakan harnet atau bisa dilepas Pak? Ya, saran kami supaya nyaman ya ketika ujian menggunakan harnet saja ya Mbak ya. Jadi karena kan 3 jam dalam ruangan ya, kemudian mungkin juga berkeringat dan lain sebagainya. Kalau kita diikat ya serapih mungkin supaya tidak mengganggu ketika proses ujian berlangsung. Begitu Mbak Yus. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, kalau yang menggunakan seragam kampus, kan Ya. yang non-muslimnya bajunya lengan pendek itu tidak masalah ya Pak ya? Ya, kalau semisalkan seragam lengan pendek, sebetulnya boleh ya menggunakan pakaian yang penting rapih ya. Karena kenapa kita sarankan menggunakan lengan panjang di dalam ruang CBT ini terdapat AC ya, jadi supaya tidak kedinginan. Jadi boleh kalau sekiranya karena menggunakan lengan pendek dirasa kurang nyaman, bisa menggunakan pakaian bebas, rapih, yang penting tadi ya, bukan menggunakan kaos atau menggunakan celana jeans. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Yang mau bertanya, membuka mic ya, supaya bisa mendengar. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, Mbak Dia ya. Ya Pak. Ya, silakan. Untuk identitasnya kan tadi kan suruh bawa identitas. Untuk ini kan katanya kalau di link itu kayaknya ada untuk bukti screenshot ya Pak ya. Itunya di print atau tidak print? Ya. Ya. Jadi memang untuk memastikan bahwa saudara ini mengikuti briefing, harapannya ada bukti ya. Bukti salah satunya dengan screenshot kemudian di print. Walaupun sebetulnya pada saat ini juga Bapak Ibu pengawas lokal mengecek langsung ya, makanya kita minta di sini dituliskan sesi dan juga namanya. Nah ini untuk memastikan saja, tolong itu disiapkan. Kan minta bukti Anda sudah siap. Begitu ya Mbak Dia. Ya Pak, terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Berikutnya. Kami berharap ya, terutama dari saudara yang mungkin dari satu institusi bersama-sama ujian di tempat yang sama, tolong sambil saling mengingatkan ya, kalau mungkin ada suatu informasi yang kurang jelas ya, supaya harapannya sebanyak 142 peserta yang melaksanakan uji kompetensi di TUK UNISA ini semua bisa mengikuti tanpa terkecuali. Maaf Pak, mau tanya Masih lagi. ada Ya saya yang Pak. perlu ditanyakan? Silakan. Pak, untuk memastikan ulang, karena dari grupnya kami ada beberapa yang menggunakan syarat genos Pak. Kalau di sini saya hanya memastikan aja apakah itu perlu atau tidak Pak. Ya, jadi sebetulnya untuk Kinos ini dipersyaratkan bagi peserta yang datang dari luar DIY, ya, dari DIY. Tapi kalau kami lihat di sini kan semua dari institusi di DIY, dan saya rasa paling tidak selama 14 hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi posisi sudah ada di DIY. Ya, tapi kalau yang bersangkutan tadi ya dari luar Jawa, misalkan sini dari NTT misalkan ya, datang ikut uji kompetensi nasional hari ini ya, ujungnya harus tadi hasil ya, tapi kalau sudah posisi di Jogja tidak perlu menyertakan tersebut. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Gimana? Jelas? Jelas Pak. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Oke, masih ada dari saudara yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya, Mbak Arina. Iya Pak. Di sini kan ada teman dan dia itu tidak punya KTP dan SIM, itu bagaimana ya Pak? KTP SIM, KTM? Kalau KTM Ada ada. nggak KTM? Jadi identitas Ada. ada ya. Jadi yang penting identitas yang tertera foto yang bersangkutan. Ya, sampai kita cek kesesuaian antara identitas dengan peserta yang akan mengikuti uji kompetensi nasional. Ya, jadi boleh menggunakan KTP, menggunakan SIM atau KTM dengan catatan tadi ya terdapat foto ya untuk memastikan kesesuaian dengan peserta secara langsung. Begitu ya Mbak Rina. Jadi pakai KTM bisa. Baik, terima kasih. Ya. Ya, ini ada pertanyaan. Pak bertanya lagi untuk sesi screenshot ya. Jadi silakan saja ya. Jadi sekarang juga boleh ya. Pada saat penjelasan boleh. Jadi yang penting terlihat ya. Jadi ketika Anda itu mengikuti briefing ya, betul-betul memang bisa dipastikan saudara ikut ya seperti itu. Ya, jadi boleh ya sesi kapan tadi pada dasar atau mungkin sekarang tanya jawab ya, boleh. Permisi Pak, mau tanya. Ada?
Iya, Erlinda, silakan Mbak Erlinda. Untuk pelaksanaan CBT-nya itu berarti menggunakan komputer atau laptop dari Unisa. Jadi kita tidak membawa sendiri kan Pak? Ya, betul ya. Karena di sini TUK sudah menyediakan tempat ya, termasuk perangkat komputer. Jadi saudara tidak perlu membawa laptop ya. Yang penting Anda siap untuk mengikuti ujian ya, dan mengikuti instruksi apa-apa ya. Jadi sudah disediakan oleh panitia. Begitu ya Mbak Erlinda. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Apakah pembawa ijazah atau bukti yudisium? Tidak perlu ya, tidak perlu karena memang ini kan pelaksanaannya exam ya, jadi hanya menunjukkan tadi ya identitas diri baik KTP, SIM atau KTM ya, dia tidak perlu membawa ijazah karena tadi ya pelaksanaan masih exit exam. Ya, ini juga tadi sudah disampaikan ya kaitannya dengan rapid test ya. Jadi rapid test ini dipersyaratkan khususnya bagi peserta yang datang ke Jogja, dari luar Jogja maksudnya, dari luar Jogja pada saat hari H sebelum ujian, ya tapi kalau saudara misalkan paling tidak selama 14 hari posisi sudah di Jogja tidak perlu melampirkan atau melakukan pemeriksaan rapid test. Ya. Jika nanti ada soal hitung-hitungan apakah disediakan kertas untuk coretan, ya. Nah, pada saat saudara masuk di ruang CBT, tidak membawa alat tulis apapun, termasuk kertas, ya. Pengalaman selama ini untuk soal-soal ujian, ya, khususnya untuk kebidanan keperawatan, ini tidak ada soal hitung-hitungan, ya. Jadi kalaupun memang ada hitung-hitungan, masih hitungan secara di kertas menghitung kaitannya soal. Kemudian handscoon dan masker betul ya. Jadi nanti di panitia sudah menyediakan masker ya yang akan dipakai oleh saudara ketika memasuki ruang CBT. Ya, jadi nanti cuci tangan menggunakan hand sanitizer, diberikan masker baru ya, diganti nanti masker yang sudah Anda pakai dari rumah ya, Anda ganti, kemudian menggunakan sarung tangan ya atau handscoon ya. Kemudian kartu yang dibikin seperti kalung atau cukup di print saja ya, itu hanya untuk mengecek ya, atau memvalidasi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas lokal ya, ditunjukkan. Kalau sudah sesuai, nanti masukkan ke dalam tas ya. Kemudian nanti Anda baru diperkenankan untuk masuk ke tempat ujian. Nah, untuk di print paling tidak dalam print-printan bisa kelihatan ya wajah dari peserta ujian ya, supaya kita bisa cross check dengan kartu identitas peserta ujian. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Baju bebas dari kampus, jika menggunakan baju bebas, sepatu fresh shoes boleh tidak ya Pak? Ya, yang jelas tadi ya secara aturan ya kalau pakai baju bebas tidak boleh menggunakan kaos ya. Kemudian tidak boleh pakai celana jeans, tidak boleh menggunakan sandal ya. Jadi karena uji kompetensi nasional ini sifatnya formal ya, tolong hal tersebut diperhatikan untuk dipatuhi ya. Kemudian untuk sepatu boleh warna apa saja atau harus hitam? Silakan boleh ya, boleh warna apa saja ya, yang penting tadi ya rapi dan sopan ya. Nah, untuk face shield ini kami tidak menyediakan ya, tapi karena di dalam tempat atau ruangan uji kompetensi juga ada jeda ya, atau ada pemisah antara peserta satu dengan yang lain ya. Selama ini secara pengalaman peserta hanya cukup menggunakan
masker dan juga sarung tangan saja. Jadi tidak perlu membawa face shield ya. Kalaupun nanti mungkin di luar Anda mau pakai face shield, ini face shield hanya tidak difasilitasi oleh panitia ya. Jadi Anda membawa sendiri dari rumah. Peserta ujian kompetensi berdatang dari Jogja sebelum 14 hari, apakah data untuk rapid testnya menggunakan apa? Ya, selama ini untuk ketentuan ya tidak ada harus menggunakan jenis apa ya. Yang penting memang kita harapkan ya bahwa selama mengikuti proses uji kompetensi nasional baik sebelum maupun sesudah mahasiswa dalam kondisi sehat. Ya, jadi kalau tadi misalkan datang sebelum 14 hari ya cek saja ya supaya kondisi memastikan yang bersangkutan itu sehat. Kalau kakinya masih ada luka, apakah masih tetap menggunakan sepatu? Ya, ini lukanya seperti apa ya? Ini pertanyaan dari siapa ini? Dari Mbak Cahya bukan ya? Ya Pak, saya Pak tanya Pak. Kan habis itu. Oke. Terus Mas Cahya ya. jahitan Pak. Di bagian kakinya lukanya gimana? Ada jahitannya Pak di belakang jempol itu. Oke, ya. Ya, mungkin ini pengecualian ya, karena tadi tidak memungkinkan menggunakan sepatu ya. Tapi ingat juga ya, itu kan kondisinya terbuka ya. Jangan sampai justru nanti beresiko infeksi ya. Jadi selama ini pakai apa kalau aktivitas? Pakai sandal Pak kalau keluar. Dibalut ya? Ya, dibalut sama pakai sandal kalau mau keluar. Oke, ya. Ya, saran saya nanti sandalnya sandal yang formal ya, jangan pakai sandal jepit ya. Bisa nggak? Ya. Oke, gitu ya. Jadi pengecualian ini di sesi 2 ya. Nanti di sesi 2 ada Ibu Sri ya Bu ya. Nanti pengawas lokal Bu Sri bisa memastikan ya. Nanti untuk Mas Cahya khusus tidak mengenakan sandal ya, tapi yang lain tetap ya sesuai dengan tadi tata tertib yang sudah kami sampaikan. Tadi di sebelah kiri atau sebelah kanan Mas Cahya? Sebelah kiri Pak. Oh, sebelah kiri. Luka hari keberapa? Udah ada semingguan Pak. Tapi jahitannya masih belum bisa diambil. Lukanya gimana? Basah? Masih basah? Masih basah Pak. Oh, masih basah. Oke. Baik, tidak apa-apa. Ya, jadi khusus untuk Mas Cahya kami berikan kebijakan boleh ya tidak menggunakan sepatu karena tadi kondisi tidak memungkinkan. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Mbak Julia, ada pertanyaan? Ya, masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ya, baik. Kalau tidak ada, ini saya kira pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat ya, mudah-mudahan sudah bisa terjawab, sudah jelas ya, baik tadi terkait dengan aturan, kemudian persiapan tadi ya untuk kelengkapan memasuki tempat uji kompetensi sudah bisa dipahami. Mbak Vika ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada, oke. Baik, kalau tidak ada, kami berharap bahwa dari penjelasan briefing pada pagi hari ini, tolong untuk bisa ditaati, karena ini pun juga demi kebaikan kita semua, khususnya kelancaran pada saat saudara mengikuti pelaksanaan uji kompetensi nasional. Jaga kesehatan, ya, supaya besok betul-betul siap ya, baik secara fisik maupun secara mental untuk mengikuti ujian kompetensi dengan lancar dan